Salam bagi kita semua, terpujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program Obat Tidur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas kebaikan dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ini hatiku. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku. Menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Amin. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku masih. Hatiku
kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan lebih lagi dinasihati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, mengajari kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam bagi kita semua, terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita lebih lagi diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sebagaimana tema yang sudah dibagikan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pengenalan akan Tuhan. Sesungguhnya pengenalan akan Tuhan adalah merupakan kerinduan Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan merindukan supaya kita ini benar-benar mengenal Tuhan, mengenal hati Bapa kita, ya. Sebagaimana seorang anak, ya, kalau dia kenal hati bapaknya, jadi memang bapaknya itu pun akan senang, seperti itu. Jadi demikian juga kita orang yang percaya, tentunya kita harus mengenal hati Bapa kita. Kita juga harus mengenal Dia, ya, yang menolong kita dalam segala hal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis di Hosea 6 ayat 3. Sekali lagi saya katakan, Hosea 6 ayat yang ketiga, seperti itu, ya. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, ya. Jadi ini merupakan firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, mengajak kita ini supaya benar-benar mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan. Jadi di sini ada ajakan, ya. Jangan seperti bangsa Israel, ya, sepertinya hanya berpura-pura, ya, mengasihi Tuhan, seperti itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi di sini kita diajak lebih sungguh untuk mengenal Tuhan, ya. Seperti apa Tuhan itu, ya, yang mengasihi kita, ya. Jadi intinya kalau kita mengenal Tuhan itu, kita kenal kebaikannya, kita kenal karakter Tuhan kita yang sungguh mengasihi kita, seperti itu, Maha Pengampun. Tentunya juga kita akan meniru sifat Bapa kita itu, ya. Dari semua karakternya sebagaimana seorang anak, ya, yang meniru orang tuanya, seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, ya. Nah, oleh karena itu kita memang harus mengenal Tuhan, ya. Mengenal. Bahkan dikatakan di sini dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi dalam pengenalan akan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, harus ada usaha, ya. Harus ada usaha seperti itu. Nah, usaha seperti apa itu, Bapak Ibu? Ya. Tentunya usaha yang dikatakan di sini yaitu supaya kita mengenal seseorang. Tentunya kita harus ketemu, ya. Bertemu dengan orang itu supaya kita benar-benar mengenalnya. Demikian juga kita, ya. Bagaimana caranya itu supaya kita mengenal Tuhan kita, yaitu memang kita harus berusaha dengan bertemu dengan Dia, ya. Nah, oleh karena itu kita harus datang menghampiri tahta Allah, ya. Rajin beribadah dan sebagainya, sebagaimana mestinya supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan, seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, barangkali akhir-akhir ini, ya, ada di antara kita yang sudah mulai, ya, kendor semangatnya, seperti itu, ya. Sudah mulai, ya,
malas beribadah, ya, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Tetapi kalau firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, yaitu marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Harus berusaha, ya. Kita buang kemalasan kita, tetapi marilah kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Seperti itu, kita berikan waktu kita kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengenalnya. Kita berikan waktu kita juga untuk membaca kebenaran firman Tuhan supaya kita juga mengenal Tuhan kita, ya. Kita akan bisa mengenal Tuhan itu, Bapak Ibu, kalau kita juga membaca firman Tuhan, ya. Kalau kita membacanya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang, ya, yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita harus mau mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Israel itu, ya, kenapa mereka itu, ya, beralih dari Tuhan, meninggalkan Tuhan seperti itu? Karena memang orang itu tidak berusaha mengenal Tuhan. Yang saya katakan tadi, dikatakan di sini mengenai berusaha kepada Tuhan itu, ya, tidak sepenuhnya datang kepada Tuhan, ya. Tidak komitmen kepada Tuhan seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita harus berusaha mengenal Tuhan itu, ya. Harus berusaha. Harus ada usaha kita mengenalnya. Itulah firman Tuhan yang pada malam hari ini yang perlu kita pahami. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang perlu kita ketahui, apabila kita ini berusaha mengenal Tuhan, bahkan juga kita sepenuhnya mengenal Tuhan, apa yang terjadi, ya? Ada dampaknya Bapak Ibu kalau kita mengenal Tuhan, ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengenal Tuhan itu ada dampaknya. Apa itu? Ya, ini di ayat yang ketiga, ia pasti muncul seperti fajar. Ini janjinya bagi orang-orang yang berusaha mengenal Tuhan. Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan untuk mengenalnya, ya. Ada usaha seperti itu. Ia pasti muncul seperti fajar. Bagaimana sifat fajar itu? Ya. Sifat fajar itu tidak terlambat untuk muncul, ya, terbit seperti itu. Nah, ini dia. Jadi artinya Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong kita kalau kita berusaha terus datang kepada Tuhan, ya. Dia tidak akan terlambat menolong kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Apa masalahmu saat ini, Bapak Ibu? Kalau Tuhan katakan janjinya di sini, ia pasti muncul seperti fajar, ya. Dia tidak akan terlambat menolong Anda semua. Dia tidak akan terlambat. Dia pasti muncul seperti fajar, seperti itu, ya. Seperti fajar. Jadi diibaratkan seperti yang saya katakan tadi, ia muncul seperti fajar itu tidak terlambat. Nah, inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Oleh karena itu marilah kita terus mengenal Tuhan, ya, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya pasti muncul seperti fajar. Nah, ini janji Tuhan yang pertama kepada kita, ya. Ia pasti muncul seperti fajar, seperti itu. Nah, kalau kita merindukan Tuhan itu muncul seperti fajar, nah makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita berusaha terus datang kepada Tuhan, ya. Kita beritahu semua apa yang menjadi keluh kesah kita. Kita beritahu semua apa yang menjadi persoalan hidup kita saat ini, ya. Kesesakan kita di dada kita ini, mari kita serahkan kepada Tuhan, ya. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita bagaikan fajar. Yang kedua, Bapak Ibu, apa dikatakan di sini? Ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau yang pertama seperti fajar, yang kedua seperti hujan. Nah, jadi ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Kalau Tuhan itu datang seperti hujan itu artinya, kalau hujan itu sifatnya bagaimana? Yaitu ketika hujan itu datang menyejukkan hati, ya kan?
menyejukkan hati kita. Nah, apalagi akhir-akhir ini ya, di kondisi yang kita hadapi seperti itu, ketika Tuhan datang seperti hujan, disitulah hati kita ditenangkan, disejukkan seperti itu. Dan kedua, ciri-ciri hujan itu artinya ya, hujan itu tidak terhitung ya. Nah, Tuhan pun, berkat Tuhan itu pun akan datang kepada kita tidak terhitung, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Saya pikir di antara kita tidak ada yang bisa menghitung hujan, ya kan? Seperti itu ya. Jadi memang inilah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya, Dia akan datang seperti hujan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berkat Tuhan itu akan Tuhan curahkan kepada kita. Ya, baik dalam kesembuhan, bagi yang sakit saat ini, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbagai hal masalah yang dihadapi, Tuhan pasti menolong. Ya, bahkan juga yang kesulitan perekonomian, Tuhan pasti menolong. Yang penting di sini, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan berusaha ya, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, maka Dia akan muncul seperti fajar, maka Dia juga akan muncul seperti hujan yang menyejukkan hati kita, bahkan juga berkatnya itu tak terhingga. Bapak Ibu Saudara terkasih ya, artinya di luar yang kita harapkan, Tuhan akan pasti kerjakan dalam kehidupan kita ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini yang mengalami persoalan hidup ya, yang kondisi sakit seperti itu, dan juga yang belum mendapat pekerjaan ya, kalau Tuhan katakan Dia akan pasti muncul seperti fajar dan juga seperti hujan. Itulah janjinya kepada kita. Yang penting marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh kita berusaha mengenal Tuhan. Inilah yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Oleh karena itu, marilah kita terus datang kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajari kami malam hari ini supaya kami mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Karena ketika kami mengenal Engkau, maka kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama yang materaikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Diberkatilah anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu terima kasih buat kehadirannya, boleh bergabung bersama dengan kami dalam program ini. Kita percaya bahwa Bapak Ibu telah disegarkan oleh firman Tuhan. Malam hari ini pesan khusus kepada kita, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu akan muncul juga dalam hidup kita. Artinya kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup kita, Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu. Saat ini kita akan berdoa. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu yang
boleh masuk dalam program ini. Kami berdoa supaya kiranya tangan Tuhan menolong, dan ada juga tadi yang sakit. Kita berdoa supaya kiranya tangan Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu saat ini. Kalaupun mungkin ada familimu atau siapa saja yang sakit, mari imanilah dan kita akan bersama-sama berdoa. Karena kita tahu bahwa doa itu tidak membatasi ruang dan waktu. Tuhan kita dapat bekerja di mana saja pun kita berada. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan terlebih kami akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang memohon pertolongan doa, dan bersama-sama kami akan berdoa dari tempat ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para pemirsa, setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti program ini Bapa. Kami berdoa diberkatilah mereka ya Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yaitu Bapa yang baik, Lodewei Lumban Turuan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit benjolan di lehernya. Kami berdoa, biarlah kuasa darah Yesus mengalir menyembuhkan benjolannya, dan kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Kami rindu supaya Tuhan tidak jadi kemo. Kami katakan bahwa benjolannya akan sembuh dalam nama Yesus. Kami cabut segala roh sakit penyakit benjolan yang ada di lehernya dalam nama Yesus. Kami katakan bahwa Lodewei Lumban Turuan sembuh dalam nama Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Soesana Tuhan. Kau berkati Tuhan anakmu ini Bapa. Apapun menjadi pergumulannya, Kau berkati dia Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu, pengenalan akan Tuhan menjadi bagiannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elida Sihombi. Kau berkati dia, terus Kau pulihkan kesehatannya. Bahkan juga berkati dia Tuhan, apapun usaha pekerjaannya Kau berkati, dan keluarganya semua nanya ini berkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk Mardaub Sibadogil Tuhan. Kau berkati Tuhan anakmu ini Bapa, setiap pergumulannya Tuhan Engkau berkati, Engkau campur tangan. Iwandi Engkau berkati Bapak yang baik, apapun menjadi pergumulannya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sarina Pinem. Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang telah Tuhan kerjakan. Biarlah terus pemulihan terjadi, berkat Tuhan mengalir atas keluarga daripada Ibu Sarina Pinem di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lasma Bapa. Kau berkati Ibu Lasma Tuhan Nababan. Kau berkati Tuhan Yesus, dan kandungannya Kau pelihara, keluarganya Kau berkati. Bapak Domingos Engkau berkati Bapak. Bahkan juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Bapak Sardi ya Tuhan Yesus Bultong, yang saat ini sedang ada Tuhan Yesus di Amerika. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini. Bahkan juga Tuhan Yesus Ibu Kiki, Tuhan bundanya Edu Kau berkati Bapak yang baik. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Clement Mandulang ya Tuhan yang baru masuk, Tuhan berkati anakmu ini Bapak, berkati keluarganya, semua apa yang mereka rindukan Tuhan Engkau campur tangan. Dan terlebih Tuhan, pengenalan akan Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan semua mungkin yang Tuhan tidak kami sebutkan namanya, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Indonesia, diberkatilah bangsa kami Tuhan. Kami rindu bahwa pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan bahwa nyatalah kasih-Mu, pemulihan itu terjadi atas bangsa kami dan kota di mana kami tinggal semuanya Tuhan. Engkau berkati Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Para pengusaha-pengusaha Engkau berkati ya Tuhan. Para niaga Engkau berkati Bapa. Dan kalau ada yang sakit penyakit Tuhan saat ini, apapun penyakit mereka, kami katakan darah Yesus menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan, mengangkat sakit penyakit mereka, dan kami katakan darah Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, inilah menjadi doa kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami akan melihat tangan Tuhan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Parulian Lumban dari Siantar, Tuhan Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu. Berkati juga tim yang melayani pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadiran kita pada malam hari ini. Sudah boleh mengikuti program ini. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Dan kiranya juga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang saat ini membutuhkan berkat-berkat Tuhan secara perekonomian. Kiranya mengalir atas keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu untuk membagikan acara kita ini kepada Facebook Bapak Ibu atau Branda, dimanapun saudara miliki di dalam medsos kita, kiranya boleh memberkati banyak orang Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa bahwa besok kita akan dilayani ya oleh hambanya yang luar biasa, dan juga baru pertama kali
yang melayani dalam program obat tidur. Karena itu Bapak Ibu jangan lupa nantikan besok akan dilayani oleh hambanya. Dan tetap semangat dan selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.